Bab 4444. Tidak akan menjaga tangan, 9 lagi. Platform tinggi bernama Cut Off dapat berdiri di platform tinggi ini dan bertahan hingga akhir, dan itu akan menjadi salah satu dari 9 pahlawan. Di belakang platform tinggi, sebuah gazebo dibangun dari udara tipis, dan ada lebih dari selusin sosok duduk di gazebo. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang tingkat tinggi dari Sekte Bulan Merah. Di antara mereka, di kursi utama di tengah gazebo, duduk seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, mengenakan jubah biru, mata agak sipit, memancarkan aura atasan. Orang ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Bulan Merah, Godias. Dan di samping lelaki tua itu, ada juga seorang gadis berbaju putih polos dan anggun dengan ekspresi dingin. Gadis ini adalah cicit Godias, Kenneth. Pada saat ini, napasnya menjadi semakin terkonsentrasi. Jelas, setelah bimbingan Godias, kekuatannya meningkat. Namun, Kenneth tampaknya tidak senang. Dia melihat murid-murid di alun-alun di bawah dengan linglung, dan setelah tidak melihat Alexis selama 2 hari, dia menemukan bahwa dia sedikit merindukannya. Adapun dirinya sendiri, dia secara alami tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan 9 pahlawan. Memiliki kakek buyut dari leluhur yang hebat, ditambah dengan bakatnya, sudah berarti dukungan tanpa akhir dari sekte, dan bahkan jumlah siswa di Akademi Rahasia sudah lama. Salah satunya milik Kenneth. Godias melirik cicit perempuannya, dengan sedikit kepuasan di matanya, tetapi segera sedikit mengernyit dan berkata, "Kenneth, pemilihan-pemilihan 9 pahlawan ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat para penjahat sekte saya bertarung, perhatikan baik-baik, itu bagus untuk Anda." Kenneth menjawab dengan acuh tak acuh, "Iya." Pada saat ini, ekspresi Sirius suram, dan dia melirik semua orang yang hadir, tetapi dia tidak memperhatikan keberadaan Alexis. Sirius mengutuk dalam hati, bocah terkutuk ini, apakah dia pengecut? Tidak berani muncul. Sepertinya dia melebih-lebihkan kepercayaan diri bocah ini, dan sekarang dia hanya bisa memikirkan cara lain. Di tribun, Palmera menghela nafas lega. Untungnya, Alexis masih memiliki pengetahuan diri, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan kepada wanita itu. Pada saat ini, Godias tiba-tiba muncul di atas alun-alun dalam sekejap, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini tengah hari, dan pemilihan-pemilihan 9 pahlawan secara resmi dimulai." Begitu kata-katanya jatuh, terdengar ledakan keras di papan tulis. Kotak ada ledakan keras, dan petarung yang tak terhitung jumlahnya, dengan aura mereka membubung ke langit pada saat yang sama, menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan perkelahian dimulai. Namun, dalam huru-hara ini, ada satu orang yang menonjol. Orang ini adalah Sirius. Sirius, dengan tangan di belakang, berjalan menuju atap selangkah demi selangkah. Kemanapun dia lewat, semua orang mundur satu demi satu, seolah-olah sekelompok ikan dan udang bertemu dengan tuan di air. Tak satu pun dari monster ini yang berani menyerang Sirius. Ini juga normal, Sirius adalah penjahat paling kuat dari Sekte Bulan Merah, dan bahkan dapat dibandingkan dengan para jenius di 4 sekte di wilayah Jiwa Bulan. Dia sangat melampaui semua orang. Sirius tersenyum, dengan sangat bangga di matanya, dia memandang Kenneth di gazebo, matanya menyala, jelas, dia membuktikan keunggulannya. Pada saat ini, Sirius menjadi fokus lapangan. Untuk sesaat, sorakan mengguncang langit, dan semua penonton meneriakkan nama Sirius. Namun, corak Kenneth acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak repot-repot melihat Sirius. Sirius memang sangat baik, bahkan tidak jauh lebih buruk dari bakat seni bela dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyukai orang-orang seperti Sirius. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, apa masalahnya? Meskipun kayu sekarang hanya alam perbaikan lapisan ke-7, tetapi di masa depan, itu pasti akan melampaui Anda. Segera, Sirius melangkah ke platform tertinggi di platform, melihat ke bawah pada semua pelaku kejahatan, gayanya tak tertandingi. Mata semua murid perempuan di stand Sekte Bulan Merah dipenuhi dengan madu. Sirius adalah keberadaan ideal di hati hampir semua murid perempuan. Pada saat ini, di lautan manusia, seberkas cahaya melintas, seorang pemuda berbaju merah tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia, dan bergegas menuju peron, tatapannya terkunci kuat pada tubuh Sirius. Bagian depan, posisi 1 tingkat lebih pendek.
Ada seruan yang tidak disengaja dari penonton. Pakaian orang ini ternyata murid Akademi 3. Dalam sesi pemilihan-9 pahlawan ini, seekor kuda hitam dari halaman kelas 3 tiba-tiba keluar. Jika orang ini bisa mempertahankan posisinya sampai akhir, dia bisa berdiri dalam sekejap. Beberapa seberkas cahaya beterbangan, bergegas menuju pemuda berbaju merah, seolah berusaha mencegahnya naik ke platform tinggi. Tetapi ketika pemuda itu melihat ini, dia tidak panik, sebaliknya, matanya berkilat tajam, dan dia berteriak dengan keras. Keluar! Saat berikutnya, dia mengarahkan tombak di tangannya, dan beberapa sinar tombak yang mengerikan meletus. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya juga gila, melonjak, tiba-tiba mencapai lapisan kelima alam asal dalam sekejap. Ada beberapa ledakan keras dan beberapa teriakan, dan beberapa murid yang datang untuk menghentikan mereka semua dikalahkan oleh kekuatan pemuda berbaju merah, dan terlempar ke belakang. Melihat pemuda ini akan mendarat di peron. Senyuman yang dalam muncul di wajah pemuda berbaju merah. Tetapi pada saat ini, Sirius mengangkat tangannya tanpa ekspresi dan meninju pemuda berbaju merah itu. Tanda tinju muncul dari udara tipis, memancarkan tinju yang menakutkan, dan menekannya. Senyum pemuda berbaju merah membeku dalam sekejap, matanya terbuka lebar, dan dia melihat tanda tinju di depannya dengan ngeri. Dia tidak pernah mengira Sirius akan bergerak. Saya jelas tidak bersaing dengannya untuk posisi itu. Namun, pemuda berbaju merah itu masih menggertakkan giginya, cahaya merah menyala di matanya, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya. Kemudian, dia menembak, dan cahaya merah yang menyilaukan muncul dari ujung pistol seperti matahari. Saat berikutnya, sinar merah bertabrakan dengan cetakan kepalan tangan. Dalam sekejap, mata semua orang bergetar. Tidak ada suara keras seperti yang dibayangkan, tidak ada benturan. Ya, baru saja rusak. Sinar merah itu, yang menghadap ke tanda tinju, tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dan hancur dengan cepat. Dan pemuda berbaju merah itu juga menjerit dan terbang mundur. Jatuh ke tanah, hidup dan mati tidak diketahui. Kuda hitam yang menerobos pengepungan ini langsung dibunuh oleh Sirius dengan satu pukulan. Pukulan itu bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatannya, bukan? Meskipun ada celah di ranah antara keduanya, itu tidak terlalu tak tertahankan, bukan? Seberapa kuat Sirius ini? Mungkinkah Sirius memandang rendah murid-murid Akademi 3, dan berpikir bahwa orang seperti itu menghina dia karena dia sama dengan pemilihan 9 pahlawan? Saat ini, orang lain terbang dan menuju ke atap. Orang ini, banyak orang mengenalinya, adalah penjahat dari Akademi 1. Saat ini, dia penuh dengan aura surga kelima, dan kekuatannya masih di atas kuda hitam Akademi 3. Tapi, tepat ketika dia hendak mendarat di platform tinggi, Sirius mengangkat tangannya lagi dan meninjunya dengan santai. Penjahat itu buru-buru melawan, tapi pada akhirnya, dia tidak berbeda dengan pemuda berbaju merah, darah di sekujur tubuhnya meledak, terbang terbalik seperti sampah, terluka parah dan sekarat. Untuk sesaat, semua murid yang berpartisipasi dalam pemilihan berhenti dan menatap Sirius dengan heran, apa maksudnya? Melihat ini, Sirius mencibir dan berkata, cukup bagiku untuk menjadi satu-satunya yang dipilih untuk pemilihan-9 pahlawan kali ini. Jika masih ada orang yang bersaing denganku untuk kualifikasi masuk Akademi Rahasia, aku menyarankanmu untuk menyerah dan melakukannya lain kali. Saya tidak akan menahan diri. Bab 4445. Jenius tertinggi. Pemilihan 9 pahlawan memiliki peluang besar untuk memasuki Akademi Rahasia, tetapi tidak 100% dan ada persaingan satu sama lain. Begitu Sirius mengatakan ini, seluruh alun-alun langsung meledak. Semua pelaku kejahatan menatap Sirius dengan amarah yang membara di mata mereka. Bahkan jika Anda adalah penjahat yang melampaui semua orang, Anda tidak bisa begitu mendominasi, bukan? Hanya untuk menghilangkan kesempatan semua orang untuk menjadi salah satu dari 9 pahlawan tanpa persaingan. Ini sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Seorang murid Akademi 1 berteriak, ayo serang bersama dan bunuh dia. Bahkan jika dia ada di lapisan ke-6 alam asal, jadi apa, apakah dia masih menjadi lawan dari begitu banyak dari kita? Mendengar ini, semua murid memiliki mata dingin,
niat membunuh melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, ribuan penjahat yang hadir meletus dengan aura, dan satu demi satu langit bebas terbentang di alun-alun, dan tekanan spiritual tirani yang tak tertandingi menyapu sekeliling. Para penjahat ini bergabung, dan momentumnya sangat besar, dan roh jahat yang tak terbatas melonjak, seolah-olah bahkan langit mereka semua akan berubah warna di bawah roh jahat ini. Sirius melakukan kemarahan publik. Namun, bahkan di hadapan sekelompok orang yang bergabung ini, Sirius masih mempertahankan pandangan acuh tak acuh, dan bahkan memiliki senyum menghina di sudut mulutnya. Palem hukuman surgawi. Pedang Lei Huang. 100 pedang pemecah api dewa. Teriakan kemarahan bergema di langit, ribuan pelaku kejahatan menyerang satu demi satu, dan semua jenis seni bela diri memadat di langit, berubah menjadi satu serangan yang sangat tajam, ditujukan ke Sirius yang berada di peron, dan menekannya. Bahkan Kenneth, yang selalu sedikit bosan, matanya berbinar saat melihat pemandangan ini, tapi yang dia perhatikan bukanlah serangan ribuan orang, tapi hampir semua murid yang hadir telah bergerak, tetapi Kenneth menemukan pengecualian. Seorang pemuda berpenampilan biasa sedang berdiri di sudut dengan ekspresi tenang saat ini, seolah-olah dia tidak berniat bergerak sama sekali. Dan pemuda ini, dia jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mengapa itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Ada sedikit keraguan di mata indah Kenneth, dia menatap mata pemuda yang agak dingin itu, dan tidak bisa menahan keterkejutannya, mata ini sepertinya mirip dengan mata kayu. Pada saat ini, ribuan serangan yang sangat mengerikan itu bersama-sama membentuk gelombang 5 warna yang mematikan, bergegas menuju atap, mengunci Sirius di atap. Sirius menatap gelombang 5 warna, dan cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, lolongan serigala yang sangat dingin terdengar dari belakang Sirius. Di belakangnya, hantu bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bintang-bintang itu benar-benar memadat menjadi bentuk serigala raksasa. Sirius tersenyum dingin dan berkata, "Oke, hari ini, saya akan menunjukkan kepada sampah seperti Anda, celah antara Anda dan saya. Saya akan memberi tahu Anda siapa yang paling kuat di antara Sekte Bulan Merah. Siapa keberadaan yang luar biasa." Pada saat yang sama, dia tidak lupa menoleh dan melirik Kenneth, yang berarti, jelas, dia ingin membuktikan dirinya di depan Kenneth. Melihat ini, banyak murid perempuan yang hadir merasa iri, betapa mereka ingin menggantikan Kenneth dan menjadi gadis di gazebo. Penjahat yang mendominasi seperti Sirius adalah pria sejati. Tapi Kenneth sama sekali tidak memperhatikan Sirius, perhatiannya masih tertuju pada pemuda yang berdiri di pojok. Sirius menoleh, dan ada pedang ekstra panjang di tangannya, pedang Sirius. Dikatakan bahwa pedang panjang ini terbuat dari besi meteorik dari luar langit, dan nilainya sangat tinggi. Apalagi atribut pedang Sirius sangat cocok dengan fisik Sirius di tangannya, pedang Sirius bahkan bisa mengeluarkan kekuatan super. Niat pedang yang tak tertandingi menembus seluruh Sekte Bulan Merah. Baru saja, penampilan kejam dan sarkastik dari ribuan pelaku kejahatan, saat mereka merasakan niat pedang, mata mereka bergetar, mereka mengertakkan gigi secara diam-diam, dan meningkatkan kekuatan mereka. Memperolehnya kekuatan sendiri. Rasa dingin di mata Sirius menjadi lebih kuat, dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, "Pedang serigala langit." Bayangan serigala di belakangnya tiba-tiba melompat ke pedang serigala langit, dan cahaya pedang berbentuk serigala datang dari tepi pedang. Pedang meningkat dengan keras, dia menebas ke arah gelombang 5 warna. Saat pedang itu ditebas, ada getaran gila di kehampaan, tidak pecah, tapi gemetar. Mengapa hanya tremor? Karena, kekuatan itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam cahaya pedang, sangat terkendali. Pejabat senior dari Sekte Bulan Merah, dan bahkan patriark tertinggi Godias, semuanya memiliki sedikit kekaguman di mata mereka, pedang Sirius sangat bagus. Dalam sekejap, dua sinar cahaya bertabrakan. Serangan ribuan pelaku kejahatan adalah pedang pamungkas melawan Sirius. Ada ledakan keras, dan dua sinar cahaya dengan gila-gilaan saling menghancurkan, dan ribuan pelaku kejahatan yang semula percaya diri, pada saat ini, benar-benar mengubah ekspresi mereka. Saya melihat bahwa cahaya pedang serigala bergegas ke kiri dan ke kanan dalam gelombang 5 warna, dimanapun itu lewat, pasti ada serangan dan keruntuhan.
Tidak ada cara untuk melenyapkan cahaya pedang ini dengan serangan bersama oleh semua orang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Sirius bisa begitu kuat? Dalam sekejap mata, gelombang 5 warna berubah menjadi kehampaan di bawah pengaruh niat pedang serigala langit. Dan ini belum berakhir. Bayangan pedang serigala itu masih tidak berhenti, tetapi terus menyerang ribuan pelaku kejahatan dengan niat pedang raksasa. Dalam sekejap, ribuan monster dari Sekte Bulan Merah semuanya mengubah wajah mereka, dan mereka semua menggunakan metode pertahanan mereka sendiri untuk bertahan. Saat berikutnya, cahaya pedang menghantam pertahanan semua orang. Ada dentuman yang menghancurkan bumi, disertai dengan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah cahaya mereda, ribuan pelaku kejahatan jatuh ke tanah satu demi satu, berlumuran darah, semuanya memandang Sirius di peron dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sirius menghancurkan 1000 pelaku kejahatan dengan satu gerakan. Tiba-tiba, penonton meraung dengan sorak-sorai. Semua orang meneriakkan nama Sirius. Terlalu bagus, terlalu ekstrim. Hasil ini benar-benar terlalu mengejutkan. Sirius tampaknya menikmati teriakan orang banyak, menatap ribuan pelaku kejahatan yang terluka. Dia mencibir dan berkata, sudah ada kesenjangan level antara seni bela diri Anda dan saya, yang tidak dapat dibuat dengan angka, setidaknya, nomormu saja tidak cukup. Penonton semakin heboh setelah mendengar ini. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki Sekte Bulan Merah di hari pertama, bukan? Bahkan pemuda di sudut itu memiliki sedikit binar di matanya. Sirius benar, bahkan jika asal mula keberadaan yang sama ada, akan ada celah dalam seni bela diri, asal muasal, sudah mungkin untuk menangkap jejak kekuatan sumber asli dari 10.000 cara, jika Anda dapat memahami sumber asli dari 10.000 cara jika Anda dapat mengintegrasikan pesona seni bela diri ke dalam seni bela diri, maka kekuatan prajurit akan mengalami perubahan kualitatif. Fusi bela diri pada dasarnya adalah cara yang serupa, melalui sumber 10.000 cara, dua kekuatan yang sama sekali tidak cocok disatukan menjadi satu. Itu sebabnya kekuatan yang menentang langit bisa meledak. Bab 4446. Ketidaktaatan. Di Gazeba, Norden, kepala Sekte Bulan Merah, tersenyum pada Godias, tuanku, Sirius benar-benar baik, dia sudah jauh di depan para jenius lainnya di sekte ini. Bisa disebut pemimpin, bahkan dibandingkan dengan para jenius di 4 aula wilayah jiwa bulan, bukankah itu buruk? Dengan anak ini, Sekte Bulan Merah kita pasti akan makmur. Mungkin setelah 1000 tahun, kita bisa kembali ke tempat itu. Godias mendengus dingin, karakter anak ini benar-benar terlalu flamboyan, jika ini terus berlanjut, tidak ada jaminan tidak akan terjadi apa-apa di masa depan. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, artinya, melihat Sirius, dia sangat puas. Dia mengelus janggutnya yang panjang, dan ada senyuman di sudut mulutnya. Kecakapan Sirius memang bagus. Dengan cara ini, cukup menjadi layak untuk cicitnya. Adapun publisitas dan kejeniusan mana yang sederhana. Pada saat ini, Sirius berdiri dengan bangga di atas peron, penuh semangat, dan dapat dikatakan bahwa dia berada di pusat perhatian. Dia seperti dewa, dan dia berkata dengan ringan, siapa lagi yang tidak yakin, berdirilah naik. Di alun-alun, ada keheningan yang mati. Semua murid menundukkan kepala. Tidak berani melihat Sirius. Tetapi pada saat ini, suara seorang pria terdengar di langit, Sirius. Sepertinya Anda berdiri di tempat yang salah. Saya akan memberi Anda waktu untuk bernapas. Minggir. Saya melihat seorang pemuda dengan ekspresi agak tegas turun dari langit. Pria muda dengan rambut merah dan jubah ungu, dengan rune perak menjulang di matanya, dia adalah Hugo yang telah lama menghilang. Hugo. Sirius sedikit mengernyit, Hugo awalnya adalah penjahat Akademi 1, dan ada beberapa festival di antara mereka berdua. Alasannya juga sangat sederhana, baik Hugo dan Sirius tertarik pada Kenet, dan kekuatan Sirius jauh melebihi Hugo, jadi Hugo sangat menderita. Tapi sekarang, corak Sirius sedikit berubah. Bukan hanya dia, tetapi juga corak semua pejabat senior Sekte Bulan Merah di Gazeba berubah. Saat ini, aura yang dipancarkan oleh Hugo terlalu kuat. Bahkan Godias tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah ketika dia melihat Hugo.
Hugo tidak langsung mendarat di lapangan, tetapi datang ke gazebo tempat pejabat senior Sekte Bulan Merah berada, dan memberi hormat. Hugo, saya telah bertemu dengan semua tetua, kepala sekte, Maha Guru. Dia melihat di Kenneth dan berkata, saudari muda Kenneth, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Godias menatap Hugo dan berkata, benar, kultivasi Anda telah mencapai lapisan ke-6 alam asal, dan nafas Anda, sepertinya bahwa masih ada beberapa, berbeda. Tampaknya di alam rahasia kuno ini, Anda telah memperoleh banyak. Memang, saat ini, temperamen Hugo benar-benar berbeda dari aslinya, dan seluruh orang tampaknya memancarkan aura kuno tertentu. Aura misterius. Sedikit kesombongan muncul di mata Hugo, dan saat berikutnya, pola berbentuk pedang muncul di antara alisnya, dan aura seluruh orang meningkat tajam lagi, samar-samar, hampir mendekati lapisan ke-7 alam asal. Dan, seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi pedang yang mencengangkan. Dia berkata dengan ringan, leluhurku, junior ini, di alam rahasia itu, memperoleh warisan dari klan pedang kuno. Pada saat yang sama, jejak darah klan pedang terbangun. Bahkan Godias tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Ya, ekspresi wajahnya sangat mengejutkan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa rumor klan pedang kuno adalah rahasia besar suatu zaman. Ras ini, bahkan di zaman prasejarah, adalah eksistensi yang menyapu seluruh negeri. Dikatakan bahwa klan pedang kuno terlahir sangat bersahabat dengan cara ilmu pedang, dapat dikatakan bahwa setiap gerakan secara alami sesuai dengan arti dari cara ilmu pedang. Bahkan jika Hugo hanya membangkitkan jejak darah klan pedang, itu juga membuat wilayahnya di atas jalan pedang meroket. Awalnya, semua orang mengira Sirius adalah fokus pemilihan 9 pahlawan kali ini, tapi sekarang tampaknya fokusnya adalah Hugo. Saat berikutnya, Hugo muncul di depan Sirius dalam sekejap, dan berkata dengan ringan, apakah kamu akan pergi? Sirius memandangi Hugo, kulitnya berubah dengan liar, dia pecah dengan seluruh kekuatannya, dan hampir tidak bisa. Dengan kekuatan lapisan ke-7 alam asal, tetapi pada saat ini, Hugo memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan. Setelah sekian lama, Sirius akhirnya menundukkan kepalanya dan pergi dari tempat pertama di atap. Jatuh ke posisi kedua. Seluruh alun-alun, termasuk auditorium, terdiam, menyaksikan pemandangan ini dengan mata tercengang. Baru saja, Sirius, yang sangat kuat dan menekan ribuan orang jenius, dibujuk untuk berhenti dengan kata-kata Hugo. Kontras semacam ini bahkan lebih kuat dari pedang Sirius yang menekan pelaku kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Sinar yang berkumpul di Sirius barusan jatuh pada Hugo dalam sekejap. Sirius menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, wajahnya penuh keengganan. Awalnya, bakat seni bela dirinya jauh melampaui Hugo, dan dia tidak diragukan lagi menjadi fokus dari kompetisi pemilihan 9 pahlawan ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Hugo akan membangkitkan darah klan pedang? Siapa yang mengira bahwa alam rahasia dapat memungkinkan Hugo meningkatkan kekuatan beberapa alam? Semua ini terlalu sulit dipercaya. Otaknya berjalan cepat, dan sekarang, dia membutuhkan kesempatan untuk membalas rasa malunya. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun dia tidak sebaik Hugo untuk saat ini, dia masih merupakan pelaku kejahatan utama dari Sekte Bulan Merah. Saat ini, mata indah Kenneth bergerak. Baik kekuatan Sirius maupun penampilan Hugo tidak menarik perhatiannya, karena pandangannya selalu tertuju pada pemuda di sudut dari awal hingga akhir. Tetapi pada saat ini, pemuda itu bergerak dan berjalan menuju peron. Mata Sirius menjadi dingin, saat dia dibujuk untuk mundur oleh Hugo, seseorang mengabaikan peringatannya dan berani naik ke atas panggung. Apakah Anda pikir semua orang bisa menjadi seperti Hugo? Namun, sudut mulutnya segera mengangkat senyum kejam, dia tahu bahwa alat peraga untuk membalas dendam datang, dan dia akan membiarkan makhluk tak bernyawa ini tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak menghargai dirinya sendiri. Segera, pemuda ini melangkah ke anak tangga ke-9 dari atap di bawah tatapan ngeri semua orang, tetapi, yang mengejutkan, wajahnya berubah dengan cepat. Orang ini terlihat acuh tak acuh dan tampan, itu adalah Alexis. Kenneth langsung berdiri dari kursinya, dan berseru, "Kayu, ini benar-benar kamu."
Matanya yang indah bergetar hebat, wajahnya penuh kepanikan. Mengapa kayu muncul di sini? Kenapa kayu akan masuk ke atap? Segera, Alexis datang ke posisi tingkat ketiga, dan senyum Sirius benar-benar ganas. Dia tidak menyangka sampah ini benar-benar datang. Saat berikutnya, Sirius berdiri di depan Alexis, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu tidak mendengarkanku, tidak ada yang diizinkan menginjak atap. Apa kamu ingin tidak mematuhiku?" Bab 4447. Penindasan satu kata. Namun, Alexis mengabaikan Sirius, melewatinya dalam sekejap, menatap Hugo tidak jauh, dan berkata dengan sedikit senyum, "Tuan Hugo, Anda belum melupakan saya, bukan?" Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mungkinkah murid yang belum pernah bertemu ini mengenal Hugo? Semua orang memandang Hugo, hanya untuk melihat bahwa Hugo, yang baru saja masih cantik, memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya sekarang. Sepasang mata merahnya sedikit bergetar, dan lautan badai melonjak di hatinya. Dia secara alami mengenal orang di depannya, dan dia sangat mengenalnya. Jika bukan Alexis, siapa lagi? Alexis tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Jelas pada saat itu, tubuh Alexis benar-benar hancur, hangus dan hitam, dan dia kehilangan vitalitas. Dengan cara ini, apa itu dapat dibangkitkan? Vitalitasnya kuat, tapi harus ada batas nih, karena selain itu, yang paling penting adalah, untuk beberapa alasan, basis kultivasi Alexis hanyalah lapisan ketujuh alam perbaikan, tetapi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa mengabaikan bahaya. Setelah membangkitkan darah klan pedang, intuisi Hugo menjadi lebih kuat berkali-kali. Dia tahu bahwa ini adalah darahnya, mengingatkan dirinya sendiri. Kenneth juga heran dengan wajahnya yang cantik. Apa yang terjadi dengan semua ini? Pada saat ini, raungan meletus di samping Alexis. "Nak, apakah kamu tuli saat aku berbicara denganmu?" Sirius meraung. Anak ini benar-benar mengabaikan dirinya. Mungkinkah, bahkan anak yang tidak berguna di alam perbaikan ini hanya melihat Hugo di matanya? Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima oleh Sirius. Saat berikutnya, aura asal Sirius dari lapisan keenam meledak sepenuhnya, dan roh Sirius muncul di belakangnya, dan pedang Sirius di tangannya bersinar terang. Matanya penuh amarah, dan dia mengunci Alexis. Sirius berkata dengan niat membunuh di wajahnya, "Sampah, berlutut di depanku, lalu naik ke atap dari sini, dan turun, aku bisa mempertimbangkan, dan selamatkan hidupmu." Tapi Kenneth, di wajahnya yang cantik, sangat cemas. Apa yang dilakukan kayu ini? Jika Sirius kesal, dia akan sangat berbahaya. Saat berikutnya, matanya menatap Sirius, dan dia langsung menjadi dingin. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menyakiti kayu, dan Sirius juga sama. Jika Sirius ingin menyerang Alexis, maka dia akan mengambil langkah pertama dan membunuh Sirius. Sekarang garis keturunan kristalnya telah meningkat, kekuatannya telah meroket, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan Sirius. Dalam sekejap, Kenneth hendak bergegas menuju Sirius, tetapi pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di telinga Kenneth, "Kenneth, duduklah." Tiba-tiba, Kenneth merasa bahwa kekuatan spiritualnya telah mandek, dan aura yang sangat kuat menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak maju. Kulit Kenneth berubah, dan dia menatap pria tua di sampingnya. Kakek buyutnya, Godias, kakek dari Sekte Bulan Merah, yang bergerak. Godias melirik Kenneth dengan acuh tak acuh, bahkan Sirius bisa mengetahui masalahnya, bagaimana dia bisa menyembunyikannya darinya. Dia tahu tentang Alexis sejak lama, alasan mengapa dia tidak menyebutkannya kepada Kenneth adalah karena dia tahu betul karakter cicitnya, bujukan, teguran, dan lainnya. Godias memandang Alexis, dengan niat membunuh di matanya, dan ingin memutuskan hubungan antara keduanya. Lalu, hanya ada satu cara, dan itu adalah membiarkan Alexis mati. Saat ini adalah kesempatan yang bagus, tentu saja. Tidak mungkin dia membiarkan Kenneth menghentikan Sirius, apalagi membiarkan Kenneth melawan Sirius demi Alexis. Sirius mungkin tidak sebaik Hugo hari ini, tetapi dia mungkin juga seorang jenius yang brilian yang dapat berkembang di wilayah jiwa bulan dan bahkan di ekstrateritorial di masa depan. "Kakek Godias, lepaskan aku." Kenneth benar-benar cemas dan panik.
Dia selalu menuruti nasihat Godias, dan dia berperilaku sangat baik. Untuk pertama kalinya, dia tidak mematuhi kakek buyutnya Zeng. Godias terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangka cicit perempuannya akan berbicara dengannya seperti ini untuk anak laki-laki yang baru dikenalnya untuk waktu yang singkat. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia ingin Alexis mati. Godias berkata dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi, duduklah, jika tidak, jika Sirius tidak bergerak, aku sendiri yang akan melakukannya. Kenneth mendengar kata-kata itu, dan ada ekspresi putus asa di wajahnya yang cantik. Dia merasa bahwa ketika dia memikirkan itu kayu akan menghilang dari dunia, dan dunia sepertinya kehilangan maknanya. Dia tiba-tiba berkata kepada Godias dengan dingin, kakek Godias, aku mohon, biarkan aku pergi, Kenneth tidak pernah memohon apapun padamu, ini pertama kalinya aku memohon padamu. Jika itu kayu, aku akan mati karena itu. Aku akan membencimu selama sisa hidupku, dan mulai sekarang, kita akan memutuskan hubungan kita dan kita tidak akan pernah menjadi keluarga lagi. Godias dan semua pejabat senior Sekte Bulan Merah memandang Kenneth di tidak percaya, dan tidak ada yang menyangka dia akan berkata itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Godias menarik napas dalam-dalam, matanya berfluktuasi, tetapi dia tetap tidak melepaskan napas, dan duduk diam di kursinya. Melihat penampilan sedih Kenneth, sejujurnya, dia tidak tahan, tetapi, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Kenneth. Dia lebih suka membiarkan Kenneth membencinya, tetapi dia tidak bisa mengubur masa depan Kenneth pada anak laki-laki seperti itu yang tampaknya tidak memiliki latar belakang di tingkat ketujuh alam perbaikan. Saat ini, Kenneth benar-benar akan runtuh. Bahkan demi ini, kakek Godias masih ingin mati. Tetapi pada saat ini, di platform tinggi, Alexis melirik Sirius dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Kamu sangat berisik, jika kamu tidak ingin mati, diam saja. Untuk sesaat, seluruh Sekte Bulan Merah, semua terdiam. Keberadaan alam perbaikan sekecil itu, saat ini, sebenarnya, masih ingin memprovokasi. Jika ini bukan mencari kematian, apa itu? Godias mendengus dingin dan berkata, Kenneth, karakter anak ini, bahkan jika kamu menyelamatkannya hari ini, cepat atau lambat dia akan mati, dan dia akan menyeretmu ke bawah. Dia benar-benar tidak menyukai Alexis. Sirius mendengar kata-kata itu, kemarahan di matanya hampir menyulut jiwanya, dia meraung dan berkata, mati kamu. Saat berikutnya, pedang Sirius muncul lagi, dan, dibandingkan dengan terakhir kali ketika menghancurkan ribuan para pelaku kejahatan, cahaya pedang tampak lebih ganas. Meskipun tidak ada aura yang keluar, saat semua orang melihat cahaya pedang, mereka semua merasakan kedinginan di hati mereka tanpa alasan. Kenneth menutup matanya. Dia tidak ingin melihat adegan kematian tragis Alexis. Dua garis air mata mengalir di wajahnya, dan hal-hal kecil yang dia lakukan dengan Alexis masuk ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan robekan. Sakit yang memilukan, sakit rohaninya. Jenis rasa sakit ini melampaui semua rasa sakit fisik. Menghadapi cahaya pedang, ekspresi Alexis tetap tidak berubah, dia tidak berniat bergerak sama sekali, tetapi perlahan membuka bibirnya dan mengucapkan sepatah kata. Bab 4448. Pemusnahan. Gulungan. Keluar. Hanya satu kata ini, tetapi saat Alexis mengatakannya, memicu badai yang sangat menakutkan di lautan kesadaran semua orang. Metode hukum korosif, tubuh jiwa diubah dan dilemparkan, dan banyak jimat asal berkumpul di seluruh tubuh. Kekuatan tak terbatas tubuh fisik Alexis langsung berubah menjadi kekuatan jiwa yang melonjak. Fluktuasi menyelimuti seluruh Sekte Bulan Merah. Dia berpikir untuk menguasai teknik pedang, tetapi jika dia menggunakannya terlalu banyak, itu akan menghabiskan terlalu banyak daya untuk dirinya sendiri. Saat ini adalah kesempatan bagus baginya untuk terus beradaptasi dengan tebasan jiwa bintang. Meskipun tebasan jiwa bintang sulit dikendalikan, setelah dikendalikan, itu akan menjadi kartu truf yang sangat kuat untuknya. Pada saat ini, bahkan Patriark tertinggi Godias mengecilkan pupilnya saat dia merasakan fluktuasi ini. Hantu dengan naga api melilit tubuhnya dan pedang kuno di tangannya, sangat kuat, seperti dewa dan iblis,
muncul di belakang Sirius dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pedang panjang di tangannya langsung terputus. Lalu, menghilang. Hantu ini menghilang dalam sekejap, dan waktu kemunculannya kurang dari 1/10 juta napas, bahkan banyak orang yang hadir tidak menangkap penampakan hantu tersebut, tetapi samar-samar merasa ada sesuatu yang muncul. Dan waktu, pada saat ini, benar-benar membeku. Pada saat ini, bayangan pedang serigala surgawi menghilang tanpa suara. Semua orang memandang Alexis dan Sirius dengan wajah bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja dilakukan Alexis. Mengapa Sirius membubarkan serangan itu? Mereka memandang Sirius, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Sirius masih mempertahankan ekspresi kejam, ganas, dan geram itu saat ini, seolah-olah dia ingin memusnahkan Alexis sepenuhnya dengan pedang. Tapi, ekspresinya itu benar-benar kaku. Ide gila muncul di benak semua orang. Saat berikutnya, Sirius jatuh tepat di belakangnya dan jatuh dari peron. Tidak ada jejak kehidupan dalam dirinya lagi. Semua orang menatap, berharap mereka bisa mengeluarkan bola mata mereka dari rongganya. Sirius, mati, jiwanya hancur sampai mati. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa apa yang baru saja digunakan Alexis adalah keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa yang sangat menakutkan langsung membunuh Sirius dari lapisan ke-6 alam asal dalam satu pukulan. Kenneth membuka matanya pada saat fluktuasi kekuatan jiwa muncul, ketika dia melihat bahwa Sirius telah mati, tetapi kayu di hatinya masih berdiri tegak, cahaya tebal dan kuat muncul di matanya yang indah, kegembiraan yang kuat. Namun tak lama kemudian, kegembiraan itu memudar. Dia menatap kosong pada sosok yang familiar namun asing, di wajahnya yang cantik, ada keluhan, kehilangan, dan ejekan diri. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, kayu. Ternyata seorang kayu yang sebenarnya selalu aku, bukan kamu. Sia-sia, kataku, aku ingin melindungimu, sekarang itu kelihatannya sangat konyol. Sepanjang jalan, kamu menatapku seperti lelucon, kan? Alasan mengapa kamu mengikutiku ke Sekte Bulan Merah mungkin karena kamu ingin menemukan Hugo. Dia tahu dia seharusnya jangan salahkan Alexis, jika Alexis tidak memiliki kekuatan, dan sekarang dia adalah orang mati, karena kekuatannya dia selamat, tetapi Kenneth masih merasa bahwa dia ditipu dan dimanfaatkan. Dia mengingat berbagai tindakan terhadap Alexis, dan hanya merasa malu. Pantas saja dia bahkan tidak mau memberitahuku namanya. Mungkin, aku hanya lelucon di hatinya. Pada saat ini, Godias juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia salah. Di usia 20-an, dia memiliki kekuatan untuk langsung membunuh pelaku kejahatan tingkat 6 alam asal. Ini betapa menakjubkan dan menantang langit. Awalnya, gagasan untuk mencegah Alexis berinteraksi dengan Kenneth telah benar-benar berubah. Matanya berkilat liar, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menjaga Alexis di Sekte Bulan Merah. Sekarang, Alexis dapat dianggap sebagai murid dari Sekte Bulan Merah. Selama Alexis ada, dalam 100 tahun, Sekte Bulan Merah pasti akan bangkit. Bahkan menunjuk langsung ke wilayah Celestial. Dia melepaskan penekanan nafas, menatap Kenneth, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi terkejut sesaat, dan melihat bahwa Kenneth menundukkan kepalanya, dengan wajah sedih, bangkit sedikit, dan meninggalkan paviliun. Dan kulit Hugo benar-benar pucat. Dia mengertakkan gigi, baru saja ketika Alexis bergerak, dia sudah yakin bahwa dia bukan lawan Alexis. Bahkan jika dia membangkitkan darah klan pedang, dia tidak bisa menahan keterampilan jiwa itu. Dan Alexis menatap Hugo lagi, dan berkata sambil tersenyum, hari itu, kamu memberiku hadiah besar di reruntuhan Raja Suci Kota Kuno. Sejujurnya, kamu hampir membunuhku. Aku datang ke sini secara khusus. Tujuanku ke Sekte Bulan Merah adalah mengembalikan apa yang harus dibayar. Kulit Hugo sudah pucat saat ini, dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk rekonsiliasi dengan permusuhan hidup dan mati semacam ini. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, mereka mendengar bahwa Alexis tidak berusaha mendekati Hugo, tetapi memiliki dendam terhadap Hugo. Mungkinkah Alexis akan membunuh dua monster berturut-turut di Sekte Bulan Merah hari ini? Dan warna kulit dari para petinggi Sekte Bulan Merah itu juga berubah. Mereka telah kehilangan Sirius, tetapi mereka tidak bisa kehilangan Hugo lagi.
Bahkan Godias tidak bisa duduk diam. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia muncul di antara Alexis dan Hugo, menatap Alexis dan berkata, "Wah, kamu sangat baik, tapi Kenneth telah membiarkanmu bergabung dengan Sekte Bulan Merah saya, tidak peduli kamu apa tujuanmu masuk, sekarang, Anda sudah menjadi murid Sekte Bulan Merah saya. Sekarang, saya tidak boleh membiarkan Anda membunuh sesama sekte sesuka hati." Alexis melirik Godias, matanya sedikit berkedip. Orang tua di depannya sangat kuat. Di wilayah Jiwa Bulan, dia bisa dianggap sebagai parti yang kuat. Melihat Godias muncul, mata Hugo berbinar gembira. Jika patriark tertinggi ikut campur, maka dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, bahkan di hadapan penghalang Godias, Alexis menatap Godias, dan berkata dengan sangat serius, "Patriark Godias, orang ini dan aku adalah musuh hidup dan mati, dan kita tidak dapat ikut campur. Hari ini, dia dan aku, tidak peduli siapa yang berdiri di depanku, dia adalah musuhku. Tidak masalah apakah itu kamu, atau seluruh Sekte Bulan Merah, semuanya sama." Godias terkejut ketika mendengar kata-kata, merasakan rasa sakit yang datang dari dalam tubuh Alexis dengan semburan roh jahat. Pemuda di depannya benar-benar ingin menghadapi dirinya dan bahkan seluruh Sekte Bulan Merah untuk balas dendam. Gila. Gila. Kegilaan Alexis baru saja menembus batas pemikiran. Anda tahu, Sekte Bulan Merah adalah salah satu dari 8 sekte besar. Latar belakangnya begitu kuat, Alexis benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menghadapi seluruh Sekte Bulan Merah. Namun, untuk sementara, Godias terdiam, alisnya berkerut rapat, seolah sedang berpikir. Para murid yang hadir semuanya tidak percaya. Patriark tertinggi benar-benar terintimidasi oleh ancaman anak ini. Godias sangat jelas tentang betapa menakutkannya potensi pelaku kejahatan yang luar biasa. Jika Anda membiarkan Alexis tumbuh dewasa, mungkin Anda dapat dengan mudah menghapus Sekte Bulan Merah. Bab 4449. Anda pasti akan terlibat. Oleh karena itu, jika dia ingin mencegah Alexis membunuh Hugo, dia harus membunuh Alexis, dan dia tidak boleh memberi Alexis kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan, hanya untuk berjaga-jaga, dia akan membiarkan semua orang kuat dari Sekte Bulan Merah bergerak bersama. Tapi, dalam hal ini, jika Alexis memiliki sesuatu di belakangnya, jika dia melarikan diri. Memikirkan hal ini, bahkan Godias pun merasakan kedinginan di hatinya. Risikonya terlalu besar. Melihat ekspresi Godias, ekspresi Hugo menjadi semakin jelek. Pada saat ini, Godias menatap Alexis dan berkata, "Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi?" Untuk sesaat, kulit Hugo berubah total, lelaki tua sialan ini benar-benar ingin menjual dirinya untuk anak ini. Dia dengan cepat berkata, "Leluhur tua, sama sekali tidak. Anda tidak tahu bahwa anak ini bernama Alexis, dan karakternya sangat merajalela. Dia memprovokasi wilayah Jiwa Bulan satu demi satu di reruntuhan Raja Suci Kota Kuno hari itu. Keluarga Grey, lembah 10.000 kemuliaan dari wilayah Jiwa Bulan, ibu kota Dewa Taitian dari wilayah Jiwa Bulan, klan Bulu Pedang dari wilayah Jiwa Bulan, dan keluarga Boots. Jika orang-orang seperti itu tetap tinggal di sekte, dia hanya akan membawa bencana tanpa akhir ke sekte. Leluhur, Anda tidak perlu khawatir tentang ancaman anak ini. Meskipun bakatnya kuat, Sekte Bulan Merah kita memiliki formasi penghancuran sejati 3 elemen. Jika kita mengaktifkan formasi ini dan mengumpulkan kekuatan seluruh sekte, kita pasti akan bisa membunuh anak ini di sini. Hindari masalah permanen di masa depan. Formasi penghancuran sejati 3 elemen, yang diwarisi dari zaman kuno, sangat menakutkan, dan semua pusat kekuatan alam asal dari Sekte Bulan Merah bekerja sama untuk merangsang formasi, dan bahkan kalahkan pusat kekuatan dari alam sejati. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas Alexis, dia yakin itu akan cukup untuk menghancurkannya menjadi sampah. Wajah Godias berubah ketika dia mendengar itu. Klan Bulu Pedang juga merupakan salah satu dari 8 sekte di 36 prefektur wilayah Jiwa Bulan, dan keluarga Boots adalah salah satu dari 24 klan. Ada juga keluarga Grey, yang memiliki asal-usul yang misterius dan tampaknya terkait erat dengan kekuatan wilayah Celestial. Meskipun bukan di antara 36 rumah besar, itu milik kekuatan tersembunyi,
dan kekuatannya bahkan di rata-rata 24 di atas klan. Bahkan lembah 10.000 kemuliaan dan Taitian Shendu, meskipun mereka adalah kekuatan tersembunyi di wilayah jiwa bulan, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan 36 rumah besar. Memprovokasi begitu banyak kekuatan dahsyat sekaligus. Bahkan Sekte Bulan Merah tidak dapat menahan Alexis. Godias memandang Alexis dan berkata, apakah yang dia katakan benar? Alexis mengangguk dan berkata, itu benar. Musuh terbesarnya adalah Hibler, Ratu Alam Atas, Kuil Reruntuhan, dan Sekte Bulan Merah. Bagaimana dia bisa menahannya? Bergabung dengan Sekte Bulan Merah hanya akan membawa bencana bagi Sekte Bulan Merah. Wajah Hugo menunjukkan ekspresi puas diri, dan dia berpikir dalam hati. Anak sialan, aku akui bahwa bakatmu cukup untuk menantang langit, di atasku, tapi terus kenapa? Karaktermu ditakdirkan untuk masa depanmu di ekstrateritorial ini, tidak peduli seberapa baik kamu hanya bisa mati. Godias mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia menatap Alexis dan berkata, namamu Alexis. Iya. Oke, Alexis, kamu ingin membunuh Hugo? Saya mengerti bahwa saya tidak akan membiarkan seluruh sekte menyerang Anda, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Merah saya. Kulit Hugo berubah ketika dia mendengar ini. Apa yang dibicarakan anjing tua ini? Meski begitu, apakah masih harus menyerah pada diri sendiri? Namun, pada saat berikutnya, mata Godias tenggelam dan dia berkata, namun, sebagai patriark tertinggi dari Sekte Bulan Merah, saya memiliki kewajiban untuk melindungi murid-murid saya, jadi saya berencana untuk berdiskusi dengan Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya, seluruh Sekte Bulan Merah tidak akan menghentikanmu, dan jika kamu kalah, bagaimana kalau membalas dendam pada Hugo? Jangan khawatir, aku akan menekan kultivasiku. Mata Godias berkedip, dia tidak ingin menggunakan formasi penghancuran sejati 3 elemen terhadap Alexis, alasannya adalah karena Kenet. Bakat Alexis menantang langit. Di masa depan, jika Kenet ada di sisinya, saya yakin dia bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Oleh karena itu, dia ingin Alexis hidup, tetapi dia juga tidak ingin Hugo mati. Karena Hugo adalah harapan kebangkitan sekte, dan bahkan di masa depan, Hugo kemungkinan besar akan melampaui dirinya sendiri dan memasuki alam sejati bahkan alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia membuat keputusan seperti itu, dengan cara ini, bahkan jika Alexis ingin membenci, dia hanya membencinya. Dialah Godias yang harus bertanggung jawab, bukan seluruh Sekte Bulan Merah. Ketika Alexis mendengar ini, matanya sedikit berkedip, lelaki tua di depannya benar-benar pantas mendapatkan gelar patriark tertinggi dari Sekte Bulan Merah. Dia mengangguk perlahan dan berkata, oke. Untuk sementara, suara terengah-engah di seluruh Sekte Bulan Merah datang satu demi satu, dan Alexis benar-benar setuju. Itu Godias. Bahkan jika kultivasinya ditekan, pemahaman dan dasar seni bela diri Godias sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Salah satu dari orang kuat dari 36 mansion adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan di lapisan 9 alam asal. Berapa umur Alexis? Apakah dia akan membela kultivator veteran seperti itu? Dan Hugo tertawa, dia tahu bahwa hidupnya diselamatkan, tidak peduli seberapa buruk Alexis, dia bukan lawan Godias. Tetapi pada saat ini, Alexis berbicara lagi. Patriark Godias, saya setuju dengan persyaratan Anda, tetapi ada 2 persyaratan, saya harap Anda bisa setuju. Petik 2. Mata Godias berkilat, syarat apa? Alexis menatap Godias dengan serius dan berkata. 1 pukulan, Patriark, tolong jangan menahan sedikit pun dengan kultivasi yang ditekan, jika tidak, jika Patriark jatuh di bawah pukulan saya tidak enak sama Kenet. Petik 2. Kedua, jika saya menang, Anda harus membayar lebih banyak pil roh di sekte Anda. Ini adalah tujuan terbesar dari perjalanan Alexis. Mendengar ini, Godias tiba-tiba menatapnya, apa yang akan dikatakan anak ini? Semua orang yang hadir memandang Alexis dengan heran. Dia benar-benar khawatir dengan 1 pukulan, dia akan langsung membunuh Godias yang menekan kultivasinya. Apakah Anda masih mencoba untuk mendapatkan pil roh? Alexis tidak memahami situasinya dengan jelas, bukankah dia mengerti pria kuat macam apa yang dia hadapi sekarang?
Ketika Godias mendengar kata-kata itu, kemarahan yang kuat muncul di matanya. Sebagai orang kuat di alam asal, dia begitu dipandang rendah oleh seorang junior. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah Hugo. Dia memandang Alexis dengan gembira dan sarkasme, apakah anak ini sudah terbiasa? Apakah anak ini ingin berpura-pura melawan Godias? Oke, bagus sekali, semakin Alexis seperti ini, semakin mudah baginya untuk mati. Yang paling ingin dia lihat adalah Alexis secara tidak sengaja jatuh ke tangan Godias. Godias memandang Alexis dengan dingin dan berkata, "Anak muda, saya ingin menyarankan Anda harus menahan diri sedikit. Apakah Anda yakin ingin mendapatkan dengan pil roh saya?" Alexis mengangguk dengan serius. Tentu.